Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 12 akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami. Sebelum masuk dalam materi, saya akan memperkenalkan anggota dari kelompok 12. Yang pertama Ajit Ardiansyah Hamdar, yang kedua Eli Agustinus Billy, yang ketiga Aulia Febiani, yang keempat Dandi Fajar Febrian, yang kelima Tony Luis Murinto, yang keenam Gracia Tau. Untuk pemateri saya persilahkan. Untuk konsep multi reading di sini terbagi menjadi 6. Di antaranya yang pertama meluncurkan utas baru, yang kedua antarmuka yang dapat dijalankan, yang ketiga status utas, yang keempat runnable loop berjalan, yang kelima penjadwal utas, dan yang terakhir membuat dan memulai 2 utas. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang multi reading. Multi reading merupakan sebuah konsep untuk dapat menjalankan teks atau tugas lebih dari satu secara paralel. Sehingga dengan konsep ini, teks yang banyak akan cepat selesai karena tidak saling menunggu untuk menyelesaikan teks. Selain itu, dengan menggunakan konsep multi reading, Anda benar-benar akan memanfaatkan semua core yang ada dalam prosesor komputer atau laptop Anda. Oke, selanjutnya kita masuk pada meluncurkan utas baru. Multi-threading memungkinkan program untuk meluncurkan utas baru atau proses baru yang dapat dijalankan secara paralel. Dengan proses yang sedang berjalan, cara meluncurkan utas baru biasanya berbeda-beda, tergantung pada bahasa pemrograman yang digunakan. Baik, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan antarmuka yang dapat dijalankan. Multi-threading seringkali menggunakan antarmuka yang dapat dijalankan, yang merupakan kelas abstrak yang mewakili suatu proses yang dapat dijalankan. Antarmuka ini biasanya menyediakan metode yang dapat dipanggil untuk memulai proses yang diwakilinya. Baik, selanjutnya status utas akan dijelaskan oleh teman saya, Kak Aulia. Terima kasih, sekian dari saya. Status utas. Multi-threading juga mengatur status utas yang berjalan, yaitu apakah utas tersebut sedang menunggu, sedang berjalan, atau telah selesai. Status utas dapat digunakan untuk mengontrol aliran program dan mengatur interaksi antara utas yang berjalan. Multi-threading seringkali menggunakan antarmuka yang dapat dijalankan yang merupakan kelas abstrak yang mewakili suatu proses yang dapat dijalankan. Antarmuka ini biasanya menyediakan metode yang dapat dipanggil untuk memulai proses yang diwakilinya. Oke, di sini saya akan menjelaskan tentang penjadwalan utas. Oke, di sini multi-threading juga mengatur penjadwalan utas-utas yang berjalan, yaitu menentukan bagaimana utas-utas tersebut akan diatur untuk menggunakan waktu prosesor atau core yang tersedia. Penjadwalan utas dapat bervariasi tergantung pada sistem operasi atau bahasa pemrograman yang digunakan. Nah, selanjutnya di sini membuat dan memulai 2 utas. Oke, di sini multi-threading juga memungkinkan program untuk membuat dan memulai 2 utas atau lebih yang dapat dijalankan secara paralel. Cara membuat dan memulai 2 utas juga bervariasi tergantung pada bahasa pemrograman yang digunakan. Sekian presentasi dari kelompok kami. Terima kasih.